Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah fillah rahimakumullah, bertemu kembali dengan saya Wakarim Abdurrahman dalam majlis ilmu dalam pembahasan ilmu balaghah. Ini adalah pertemuan kita yang kedua kalinya. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang fi ilmil balaghah wa anwa, ilmu balaghah dan pembagian ilmu balaghah. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum kita mulai, kita bersalawat kepada Rasulullah dan berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulla mujahidin fisabilillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan membahas berkaitan dengan ilmu balaghah wa aqsamu. Ilmu balaghah dan pembagian ilmu balaghah. Al-balaghah lughatan, balaghah secara bahasa adalah al-wusul wal intiha, yang artinya adalah sampai. Jadi secara bahasa balaghah itu sampai. Wastilahan dan menurut istilah, amal balaghah fahya ta'dih al-ma'nal jalil wadihan bi ibaratin sahihatin. Fasihatun lahafin nafsi asarun khilabun ma'amula amati kula kalami lil muwatinil ladhi yuqalu fihil ashkhos alladhi yukhatibun. Ya. Ini adalah definisi yang diambil dari kitab Al-Balaghatul Wadihah. Artinya adalah, adapun balaghah itu adalah mengungkapkan makna yang estetik dengan jelas, mempergunakan ungkapan yang benar, berpengaruh dalam jiwa, tetap menjaga relevansi setiap kalimatnya dengan tempat yang diucapkan ungkapan itu, serta memperhatikan kecocokan dengan pihak yang diajak bicara. Dari definisi ini kita akan mencatat ada 5 hal. Yang pertama, bahwa balaghah itu adalah ungkapan yang indah atau estetik. Ya, di sini diungkapkan dengan al-jalil. Al-jalil itu adalah indah atau estetik. Jadi balaghah itu memperhatikan tentang keindahan. Yang kedua adalah ungkapan yang jelas maknanya, wadihan. Jelas maknanya, artinya pesan yang akan disampaikan jelas. Ya, tidak memiliki kesamaran, tidak menggunakan kalimat yang bertele-tele, tapi tidak sampai kepada pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, susunannya benar bi ibaratin sahihatin. Susunannya benar secara gramatikal, secara ilmu bahasa, yaitu nahwu dan shorof. Ya. Yang keempat, setelah sebenarnya dibacanya dari 3 ya. Setelah kalam atau kalimat yang akan diungkapkan itu dengan susunan yang benar secara ilmu bahasa, kemudian makna yang disampaikannya jelas, dan disusun dengan bahasa yang estetik, bahasa yang indah. Maka berikutnya adalah memperhatikan relevansi, kecocokan ya dengan tempat atau situasi dan kondisi ya. Dan yang kedua, relevan, memperhatikan kecocokan dengan audiens atau dengan mukhatab atau orang yang diajak bicara. Jadi ilmu balaghah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana satu ungkapan, satu pesan itu sampai ya, sehingga kepada audiens. Jadi bagaimana penutur menyampaikan pesan-pesan yang sampai kepada audiens. Sampainya itu sampai membekas dalam hati dan dipahami oleh pikiran audiens ya. Oleh karena itu maka dibutuhkan
tiga hal. Yang pertama, susunan kalimatnya benar, secara ilmu bahasa pesan yang akan disampaikannya jelas, dan kemudian disampaikan dengan gaya bahasa yang indah, ya. Tetapi selain ketiga ini, juga yang harus diperhatikan atau yang dibahas dalam ilmu balaghah adalah bagaimana kalam tersebut atau kalimat tersebut disampaikan dengan melihat relevansi dengan muktadol hal, dengan tuntutan keadaan, dan relevansi dengan mukhatab. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, kita bahas istikhdamatul balaghah, penggunaan balaghah. Penggunaan balaghah itu diterapkan dalam dua hal, yaitu yang pertama adalah balaghatul kalam dan balaghatul mutakalim. Balaghatul kalam itu adalah mutabikun li muqtadal hal ma'a fasohatihi, ya. Cocoknya kalam dengan tuntutan keadaan, ma'a fasohatihi, beserta dengan kalimat yang fasihat. Jadi yang disebut dengan kalam yang balik, kalam yang balaghah adalah kalam yang fasih. Yang pertama, fasih itu tadi ada tiga. Yang pertama adalah yang pertama adalah bahasanya atau susunannya adalah benar sesuai dengan ilmu bahasa. Dalam konteks ini adalah bahasa Arab. Yang kedua, maknanya wadih, maknanya jelas, yang akan disampaikan apa yang menjadi pesan yang akan disampaikan. Dan yang ketiga adalah jalil, pesan itu disusun dalam satu bahasa yang indah. Kemudian setelah itu, maka yang kedua adalah mutabikun li muqtadal hal. Kemudian yang kedua adalah cocok dengan tuntutan keadaan. Tuntutan keadaan itu adalah tuntutan tempat dan juga tuntutan audien. Nah, jadi sesuai dengan situasi dan kondisi dan sesuai dengan tuntutan si audien. Itu yang disebut dengan balaghatul kalam. Contohnya misalnya dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 14. Allah berfirman dalam ayat itu, "Inna arsalna ilaihi musnain fakadzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu," maka mereka berkata, "Inna ilaikum mursalun." Jadi dalam ayat ini Allah berfirman, "Inna arsalna ilaihi musnaini." Ingatlah ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan. Jadi ini mencuplik Rasulullah pada saat menceritakan di satu negeri diutus dua orang rasul, kemudian mereka mendustakannya, ya. Kemudian kami, kata Allah, fa'azzazna bisalisin, kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Jadi sampai 3 utusan datang kepada mereka, ya, tapi mereka mendustakannya. Faqalu, maka para rasul itu berkata, "Inna ilaikum mursalun." Sesungguhnya kami benar-benar ilaikum kepada kalian mursalun sebagai utusan dari Allah. Jadi kalimat inna ilaikum mursalun ini adalah kalimat yang balaghatul kalam. Balaghatul kalam itu memang ini kalimat sesuai dengan tuntutan keadaan pada saat itu. Jadi penggunaan kata inna secara ilmu ma'ani ini memang diperlukan sebagai taukid kepada orang yang sudah terlihat mendustakan, sudah terlihat meragukan atau mengingkari kerasulan. Maka rasul yang diutus menyampaikan dengan inna ilaikum mursalun, ya. Kemudian berikutnya balaghatul mutakalim, yaitu mutakalim yang balig, mutakalim yang balaghah, ya. Definisinya adalah malakatun. Mutakalim yang balaghah itu adalah malakatun, ada keterampilan yaktadiru biha ala takbir, ya, keterampilan
yang dengan keterampilan itu yaqtadiru biha ala ta'bir. Dia mampu menyampaikan atau mengungkapkan maksud atau pesan anil maksud, dari satu maksud, dari satu pesan, bikalamin balig, dengan kalam yang balagoh. Jadi balagatul mutakalim itu berarti ini adalah orangnya. Jadi kalau balagotul kalam adalah bahasanya, ya, yang balagoh, balagotul mutakalim ini adalah orang yang menyampaikan pesannya. Orang yang menyampaikan pesannya harus malakah. Jadi tidak ada artinya balagotul kalam, tidak ada artinya satu susunan yang sudah sampai kepada balagoh berdasarkan ilmu balagoh, tetapi kalau disampaikan oleh orang yang tidak memiliki malakah, tidak orang yang tidak memiliki keterampilan menyampaikannya, sehingga prinsipnya dengan ketidakadaannya malakah, ya pada prinsipnya tidak akan mutobik limuktadol hal. Ya, contohnya adalah ayat ini. Ayat ini adalah para rasul itu mengetahui bahwa sudah terjadi pendustaan kepada mereka. Maka bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang mengandung atau mengandung taukid, penguatan. Inna ilaikum lamursalun. Inilah contoh istikhdamatul balagoh, penggunaan balagoh. Iwan Pidin rahimakumullah, berikutnya yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah aksamul balagoh, pembagian ilmu balagoh. Jadi ilmu balagoh melahirkan 3 fan ilmu, ya. Yang pertama adalah ilmu ma'ani, yang kedua adalah ilmu bayan, yang ketiga adalah ilmu badi, ya. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Ilmu ma'ani adalah ilmu yu'rafu bihi ahwalul lafzi alati biha yutobiku muqtadol hal, ya. Satu ilmu yang dengan ilmu itu bisa diketahui hal ihwal lafaz, ya, atau susunan kalimat yang relevan dengan tuntutan keadaan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang susunan kalimat. Dan yang kedua, ilmu yang mempelajari tentang muktadol hal, ilmu yang mempelajari tentang, yang pertama adalah tarkibul jumlah, ya, susunan kalimat, yang kedua adalah muktadol hal. Jadi bagaimana kita menyusun satu kalimat, satu kalimat dalam bahasa Arab, yang kalimat itu terdiri dari kata-kata, gabungan dari kata-kata, sehingga kalimat tersebut bisa memiliki pesan yang kuat, pesan yang jelas di hadapan audiens, dan memiliki pesan yang jelas. Yang kedua, disampaikan dalam sesuai dengan tuntutan keadaan, ya. Berikutnya, ilmu bayan itu ilmu yu'rafu bihi kaifiyatun iradul makna al-wahid bitorikin muhtalifatin. Ilmu yang dengan ilmu tersebut diketahui kaifiyat, ya, tata cara iradul makna al-wahid, menyampaikan pesan yang satu, bitorikin muhtalifatin, dengan torikot, dengan metodologi atau gaya bahasa muhtalifatun yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau ilmu ma'ani ini lebih kepada pesannya, bagaimana menyusun kalimat, tarkibul jumlah, menyusun kalimat dengan susunan yang mengandung pesan yang kuat, pesan yang jelas. Kalau ilmu bayan itu setelah pesannya jelas, atau iradul makna al-wahid, setelah pesannya jelas, satu pesan misalnya, tapi bisa disampaikan dengan metodologi yang berbeda-beda. Jadi kalau digambarkan bahwa intinya ilmu bayan itu adalah berkaitan dengan torikoh, berbagai metodologi, ya, bagaimana menyampaikan pesan itu kepada audiens, kepada mukhatab, kepada orang yang diajak bicara. Jadi penutur tidak hanya menyampaikan pesan dengan satu gaya bahasa, tetapi bisa dengan berbagai gaya bahasa. Ya, yang berikutnya tentang ilmu badi. Ilmu badi itu adalah ilmu yu'rafu bihi wujuhu tahsinul kalam.
ilmu yang dengan ilmu itu diketahui wujuh tahsinul kalam, dari arah tahsinul kalam, dari arah bagaimana kalam yang disampaikan itu adalah memenuhi unsur estetik, memenuhi unsur keindahan. Jadi kalau disederhanakan, ilmu ma'ani adalah bagaimana ilmu yang mengenal tentang tarkibul jumlah, mengenal tentang bagaimana menyusun satu jumlah, satu kalimat, ya, yang mengandung pesan yang jelas, kira-kira begitu. Sementara ilmu bayan, setelah pesannya jelas, kemudian bagaimana metodologinya, ya, atau mempelajari berbagai metodologi untuk menyampaikan pesan itu, sehingga pesan yang jelas tadi bisa disampaikan dengan berbagai gaya bahasa. Kalau ilmu badi adalah ilmu bagaimana memperindah kalam, memperindah redaksi kalimat, ya, berkaitan dengan keindahan atau estetika. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, ilmu ma'ani ini nanti membahas apa saja, ya. Jadi ini tentang maudhu, tentang objek bahasan dalam ilmu ma'ani, yaitu nanti kita akan mempelajari kalam khobari wal insai, yaitu kalam khobari dan insai. Kalam khobari dan insai itu adalah kalam khobari itu artinya kalam atau redaksi kalimat yang informatif. Ya, kalau insai itu kalimat yang imperatif, ya. Kalimat yang informatif itu kalimat yang mengandung unsur dusta atau benar, ya. Kalau insai sebaliknya, nanti kita pelajari, ya. Kemudian azikru wal hadfu, ya. Yang kedua, menyusun satu kalimat dengan maksud-maksudnya. Jadi kalam khobari itu maksudnya apa? Disusun kalam khobari, nanti kita pelajari di situ macam-macam kalam khobari, dan kemudian maksudnya apa? Disusunnya satu redaksi kalimat untuk menyampaikan pesan dengan kalimat yang informatif. Dan maksudnya apa dari kalimat tersebut? Ya. Kemudian ada azikru wal hadfu, satu kalimat yang azikru wal hadfu, satu kalimat yang zikru itu menyebutkan, ya. Wal hadfu itu membuang. Ya, mungkin ini satu contohnya, ya. Kalimat dalam Al-Qur'an itu bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim ini satu kalimat yang Allah sampaikan, tapi dalam kalimat itu ada al-hadfu, ada yang dibuang, ya. Karena secara bahasa kita tidak mengerti, tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam ilmu bahasa namanya jar wal majrur. Ya, kesananya adalah naat man'ut, ya. Jadi jar majrur ini adalah keterangan, kata keterangan. Menerangkan apa dan menerangkan siapa, ya. Makanya di sini ada kata yang dibuang. Ada kata yang dibuang. Nah, yaitu abtadi'u. Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Dengan menyebut nama Allah yang Rahman yang Rahim, abtadi'u, saya memulai. Kira-kira begitu. Tetapi abtadi'unya tidak ditampilkan, tidak diadzikru, tetapi dihadfu, dibuang. Sehingga para ulama tafsir mengatakan di situ ada kalimat yang dibuang. Kalimat yang dibuang itu adalah abtadi'u, aku memulai. Nah, abtadi'u ini ada sebagian yang menyebutkan di akhir, ada sebagian yang menyebutkan di awal. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim, aku memulai dengan menyebut nama Allah, atau aku memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, aku memulai. Kira-kira begitu. Jadi kenapa dalam bismillahirrahmanirrahim itu ada kata yang dibuang? Nah, ini maksudnya adalah litakmim, untuk memberikan keumuman. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kalau disebutkan abtadi'u, maka itu adalah khusus. Jadi aku memulai, berarti bismillah itu di awal. Di pertengahan bagaimana, di akhir bagaimana, ya tetap saja ini maksudnya adalah agrodnya, gordunnya adalah litakmim,
kenapa dibuang abtadi'u adalah berfungsi li tahmim, untuk menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat yang umum di awal, di tengah maupun di akhir. Perbuatan kita melakukan sesuatu dengan atas nama Allah. Nah, itu contoh ya, contoh penerapan ilmu ma'ani ya. Kemudian tadi at-taqdim wa ta'khir adalah kalimat yang mendahulukan dan kalimat yang mengakhirkan. Contoh tadi dalam bismillah ya. Para ulama mengatakan bahwa di situ ada kalimat yang dibuang. Apa kalimat yang dibuang? Abtadi'u. Nah, abtadi'u ini ya, ada yang mengatakan di akhir, ada yang mengatakan di awal. Ya, kalau misalnya berarti ini ada takdim, ada takhir. Ya, kalau misalnya bismillahirrahmanirrahim abtadi'u ya. Dengan menyebut nama Allah aku memulai. Ya, kan kenapa diakhirkan subjek dan predikatnya di situ ya, atau fiil fa'ilnya di dalam ayat itu? Kenapa dalam kalimat bismillah itu diakhirkan? Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Nah, ini fungsinya adalah litaksir, untuk untuk menghanyakan. Jadi maknanya adalah bahwa hanya dengan nama Allah, gitu kira-kira. Jadi kenapa diakhirkan abtadi'unya? Kan mestinya diawalkan abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini memakai takhir ya. Takhir artinya kalimat yang diakhirkan, kata yang diakhirkan dalam satu kalimat. Ada kata yang diakhirkan yang seharusnya di awal. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Nah, kenapa diakhirkan? Ini ada fungsinya, ada maksudnya. Nah, fungsinya adalah untuk memberikan hanya ini saja, untuk memberikan pengertian bahwa hanya ini saja. Ya. Atau contoh lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan normalnya na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka. Ya. Tetapi iyyaka didahulukan daripada na'budu, ya, ini dalam rangka untuk memberikan satu pengertian bahwa hanya, maka artinya adalah hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi itu azikru al-hadfu at-taqdim wa takhir. Kemudian nanti juga kita akan melihat, akan mempelajari al-qasru, kalimat-kalimat yang membatasi. Kemudian al-fasol wal wasol. Kemudian kita juga akan melihat kalimat-kalimat yang disambung dengan huruf atop atau al-fasol, dipisah tidak memakai huruf atop. Ya. Contohnya tadi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim tidak memakai kata sambung, yaitu tidak memakai wawu atop maksudnya, ya. Berarti itu adalah fasol. Kenapa dipasol, tidak diwasol, tidak disambungkan dengan huruf atop? Ya. Jadi ini ada kedalaman makna, ya, karena ini berkaitan dengan ilmu ma'ani. Ya. Jadi karena Allah itu ya Ar-Rahman, Allah itu ya Ar-Rahim. Ya. Karena Allah itu satu, ya Rahman itu Allah, ya Rahim itu Allah. Ya, maka secara ilmu ma'ani tidak mewasolkan. Ini untuk memberikan, maksudnya adalah untuk memberikan satu pengertian yang mendalam, yang bisa membekas dalam hati, bahwa Allah itu adalah Rahman, Allah itu adalah Rahim. Rahim itu adalah Allah, Rahman itu adalah Allah. Jadi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah memang satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan pelajari juga dalam ilmu ma'ani itu al-ijaz, kalimat-kalimat yang ringkas, al-itnab, kalimat-kalimat yang panjang yang bertele-tele. Jadi ada kalimat ringkas, ada kalimat yang bertele-tele. Kalimat yang panjang bukan bertele-tele. Ya, kenapa diringkas, kenapa dipanjangkan? Ini ada maksudnya. Wal musawah, dan kalimat yang sedang-sedang saja, tidak panjang, tidak diringkas juga. Nah, ini yang nanti objek bahasan dalam ilmu ma'ani, ya.
Jadi sengaja ikhwan fillah rahimakumullah saya sampaikan hal seperti ini ya, sekaligus sebagai peta konsep dari ilmu balaghah, sehingga nanti ini bisa dipelajari dahulu oleh para santri sehingga ketika disampaikan sudah ada dasarnya ya, sudah dipelajari oleh para santri. Selanjutnya objek bahasan dalam ilmu bayan. Objek dalam bahasan ilmu bayan itu kita batasi pada 3 hal ya. Kita akan membahas tentang gaya bahasa tasbih ya. Tasbih itu artinya kalimat-kalimat atau gaya bahasa perbandingan atau permisalan. Tentu saja ini dengan tujuan-tujuannya. Contohnya misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyadu qaswa." Kemudian hatinya mengeras, mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah, seperti kerasnya batu, au asyadu qaswa atau lebih keras daripada batu ya. Jadi ini adalah perbandingan. Jadi hati yang keras dibandingkan atau diumpamakan seperti batu ya, seperti batu. Ini tentu saja dan nanti kita akan bahas tentang dan macam-macam tasbih. Kita juga akan bahas kenapa memakai kalimat tasbih, kalimat perbandingan. Kemudian kita juga akan bahas tentang majaz. Majaz ini adalah gaya bahasa yang bersifat konotatif ya, gaya bahasa konotatif. Iwan bin rahimakumullah, gaya bahasa konotatif ini lawan dari hakiki. Majaz itu adalah gaya bahasa yang bersifat konotatif. Contohnya misalnya dalam surat Ibrahim ayat 1, "Kitabun anzalnahu ilaihi litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur." Ini kitab Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul itu litukhrijan nas, agar Rasul mengeluarkan manusia minadz-dzulumati ilan nur, dari zulumat dan dari kegelapan menuju cahaya ya. Jadi di sini Allah menggunakan gaya bahasa konotatif ya. Lawannya adalah gaya bahasa yang hakiki, denotatif ya. Jadi Allah menggambarkan bahwa ad-dzulumat itu adalah denotatif dari jahiliyah, an-nur adalah denotatif dari cahaya ya. Selanjutnya kita akan membahas gaya bahasa kinayah ya. Gaya kinayah itu gaya bahasa dengan makna yang implisit. Ini kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, engkau suka tidur di pagi hari ya, secara implisit itu untuk memberikan kesan bahwa engkau adalah pemalas gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian selanjutnya maudhu atau objek bahasan dalam ilmu badi ya. Ilmu badi itu nanti objek bahasannya 2. Ada kelompok muhassinatul lafzi, yaitu bagaimana memperindah lafaz ya. Untuk memperindah lafaz itu ada 3 bahasan di situ. Yang pertama saja kalimat-kalimat yang bunyi akhirannya sama ya, gaya bahasa yang bunyi akhirannya sama atau berkaitan dengan kalimat yang keserasian bunyi akhir ya. Contohnya misalnya dalam salah satu hadis muttafaqun alaih, Rasul mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi ila malakani yang zilani." Tidaklah para hamba berada di pagi hari, melainkan pada pagi hari itu terdapat 2 malaikat yang turun. Fayaqulu, kemudian dia berkata, salah satunya berdoa maksudnya, fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu malaikat itu berdoa, "Allahumma ati munfikon halafan." Ya Allah, berikanlah munfikon kepada orang yang berinfak halapan. Halapan itu artinya ganti ya. Kemudian yang kedua, wa yaqulul akhor, kemudian malaikat yang kedua berdoa, "Allahumma ati mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya ya, tidak berinfak. Jadi ini berkaitan dengan fadilah
berinfak, apalagi infak di pagi hari. Jadi nanti setiap pagi ada 2 malaikat yang datang. Tetapi pesan ini disampaikan dengan kalimat yang menggunakan saja, ya. Allahumma ati munfikon halapan. Kemudian Allahumma ati mumsikan talafan. Ini artinya menggunakan kalimat yang saja. Saja itu artinya keserasian bunyi akhir. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya sajak, ya. Kemudian al-iktibas. Nanti kita juga bahas tentang kalimat yang merupakan kutipan yang indah luar biasa. Kemudian kita juga akan membahas kalimat-kalimat jinas, ya. Kalimat-kalimat jinas itu adalah tentang harmonisasi bunyi dan makna, ya. Selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, ada juga ilmu badi itu tentang muhasinatul makna, bagaimana memperindah makna. Nanti kita akan bahas di dalam itu adalah tauriyah. Tauriyah itu adalah berkaitan dengan bersembunyi di balik kesamaran, ya. Ini contohnya misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memantau atau mengintai pasukan musuh, kemudian dia ketahuan oleh penggembala musuh, ya. Kemudian si penggembala itu bertanya, dari mana engkau? Rasul mengatakan, saya dari air. Ini tauriyah, saya dari air, ya. Dari air itu dalam persepsi si penggembala musuh, dari air itu dari daerah Irak, karena dari daerah Irak itu banyak pengairan. Sementara dalam konteks Rasulullah, dari air itu adalah saya memang diciptakan dari air. Kira-kira begitu. Itu tauriyah. Tauriyah itu artinya bersembunyi di balik kesamaran makna, ya. Kemudian yang kedua adalah tibak. Tibak itu perkawinan 2 kalimat yang kontras. Dalam Quran ada yuhyi wa yumit. Inna rabbiya yuhyi wa yumit. Ini perkataan Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdebat di hadapan Fir'aun, dia mengatakan inna rabbi yuhyi wa yumit. Sesungguhnya Robku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi antara menghidupkan dan mematikan ini adalah 2 kalimat yang kontras, ya. Sehingga ini akan memperbagus makna. Kemudian berikutnya kita akan bahas kalimat-kalimat yang muqabalah, ya. Kalimat muqabalah itu adalah perbandingan awal dan akhir. Kemudian kita juga akan bahas husnul ta'lil, ya, satu kalimat yang memberi argumentasi yang tidak biasa. Kemudian takkidul madhi, ini adalah mempertegas hinaan dengan pujian, ya. Kemudian uslubul hakim adalah gaya bahasa atau kalimat dengan bahasa yang indah penuh kebijakan. Jadi ini peta konsep ikhwan fillah rahimakumullah yang mungkin nanti sebelum disampaikan ini sudah bisa dipelajari oleh ikhwan sekalian, sehingga akan memudahkan pemahaman atau pengertian bagi ikhwan sekalian berkaitan dengan pembelajaran ilmu balaghah, mempermudah pemahaman ketika disampaikan ilmu balaghah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan. Jadi ini prinsipnya adalah menyampaikan peta konsep ilmu balaghah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.